Gerbong kereta api pembangkit di jalur Purwakarta Cikarang, Jawa Barat anjlok. Akibatnya perjalanan kereta api komuter lain Walahar Ekonomi terganggu. Anjlok, guys. Gerbong bagian belakang kereta api pembangkit di jalur Purwakarta Cikarang, Jawa Barat anjlok. Akibatnya perjalanan kereta api komuter lain Walahar Ekonomi terganggu. Humas PT KAI Daob 2 Bandung meminta maaf atas peristiwa ini. Perjalanan komuter lain Walahar kini dapat dilanjutkan kembali karena terdapat 2 jalur. PT KAI juga memastikan tidak ada korban dalam peristiwa ini. Rangkaian kita angkat, kita naik ke rel. Nanti prasarananya kita evaluasi, kita lakukan perbaikan biar segera bisa dilalui kembali. Berarti ada ketidaksempurnaan jalurnya? Nanti dengan kejadian ini prasarana jalurnya ada sebagian yang terganggu, tapi nanti kita akan perbaiki. Menurut penumpang, kereta anjlok saat baru keluar dari stasiun kereta api Purwakarta. Seluruh penumpang harus menunggu di stasiun Cibungur untuk melanjutkan perjalanan ke Karawang. Jalan dari mana mau ke mana? Dari Purwakarta, stasiun Purwakarta. Mau ke? Arah ke stasiun Kosambi. Tadi anjlok sih tengah-tengah, baru keluar dari Purwakarta tuh kereta anjlok jadi berhenti. Berhenti. Ini udah berapa lama Ibu berhenti? Tadi anjlok setengah 12-an, di baru jalan. Apa katanya Bu tadi? Ya keluar jalur itu, gerbong paling belakang, paling terakhir keluar jalur. Terus sekarang masih nunggu karena anjlok itu? Ya ini jalan tapi nggak ada AC. Petugas mengevakuasi gerbong kereta yang anjlok untuk memulihkan jalur serta memastikan keselamatan perjalanan kereta api. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono memaparkan visi misi kepada tim pemenangan. Nantinya tim pemenangan berperan aktif di masyarakat untuk memenangkan Ridho. Rapat konsolidasi perdana tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Minggu malam digelar di kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat. RK Suswono menyampaikan visi misi di hadapan anggota tim pemenangan kader Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini rapat khusus untuk mengkonsolidasi dari berbagai elemen, khususnya partai-partai pendukung. Ya. Kebetulan saya mengapresiasi tugas dari Pak Ketua Tim Ses, Pak Riza Patria, yang sudah memulai konsolidasi. Kami paham karena grupnya besar, maka koordinasi menjadi penting. Ya. Jadi hari ini agendanya adalah memberikan penugasan, berbagi peran, tidak semua urusan oleh semua partai, ada bidang-bidang dibagi rata oleh Pak Ketua untuk dikerjakan. Semua elemen politik pengusung Ridho akan terlibat aktif mendukung kemenangan pasangan RK Suswono. Kita bagi habis semua kekuatan 15 partai politik pengusung, diberi kesempatan seluas-luasnya terlibat, bahkan relawan-relawan, komunitas, ormas, semua generasi milenial, generasi Z. Nantinya 70% tim pemenangan RK Suswono akan diisi generasi muda. Mereka aktif menyusun ide dan gagasan serta berinteraksi dengan masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga menggelar rapat perdana dengan tim pemenangan. Dalam rapat tersebut disepakati, pasangan Pram Rano tidak akan menggunakan politik identitas untuk menyebut atau merebut simpati masyarakat, namun lebih ke politik riang gembira. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano, menggelar rapat perdana penyusunan strategi kampanye di posko pemenangan Jalan Cemara nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. Pramono Rano dengan tim pemenangan yang dipimpin Cak Lontong sepakat tak akan menggunakan politik identitas sebagai strategi kampanye mereka. Akan tetapi pasangan Pramono Rano memilih konsep politik riang gembira sebagai cara pendekatan untuk menggait pemilih di Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Kami ingin dalam berpolitik ini politik riang gembira. Yang kedua, kami semua bersepakat bahwa tidak menggunakan politik identitas, tidak ada hal yang berkaitan dengan etnisitas. Jadi kami betul-betul
akan beradu program, gagasan, visi, dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat Jakarta. Kalau beliau tahu Jakarta, beliau Jakarta tahu, tahu-tahu saya di Jakarta. Nah, tapi yang ingin kita sampaikan bahwa Mas Pram, Bang Dul punya tujuan yang sama. Tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Jadi kalau tadi kaitannya dengan apakah public figure dan sebagainya, justru banyak sekali teman-teman yang menghubungi saya secara pribadi untuk ingin bergabung di tim ini untuk membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Dul untuk membahagiakan warga Jakarta. Baik Pramono maupun Rano mengaku sudah mempelajari berbagai permasalahan di Jakarta dan siap berkomunikasi secara door-to-door kepada masyarakat. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Tri Julianti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil akan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan RK disambut dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu siang. Kedatangannya pun disambut antusias warga dan sejumlah emak-emak yang langsung menghampiri RK untuk berfoto bersama. Jauh-jauh datang ke sini, cuma satu hadir silaturahmi. Saat menuju Pasar Kambing, Ridwan Kamil disambut sejumlah seniman palang pintu. Menggunakan bahasa Betawi, dua seniman melempar pantun kepada RK sebelum memulai tradisi palang pintu Betawi untuk menyambut kedatangannya. Setelah itu, RK pun melakukan audiensi dengan Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang, sekaligus kunjungan silaturahmi dengan komunitas Betawi Jewara Tenabang. Sebagai calon gubernur, tugas terbesar saya di awal-awal proses ini adalah bersilaturahmi dan bertanya, kan? Dari Kuitang menuju Cikini, dari Gambir ke Sukabumi, saya datang jauh ke sini hadir untuk silaturahmi. Nah, dari hasil silaturahmi, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi curhatan warga yang insya Allah semuanya akan dimasukkan ke visi misi. Salah satu yang pertama adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dari ayah saya, Babe Idin, bahwa Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16, tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak. Karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing, mohon dilestarikan. Ridwan Kamil memastikan aspirasi yang disuarakan warga Jakarta terhadapnya akan menjadi bahan visi misinya sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024-2029. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil terus bersilaturahmi dengan seluruh mantan Gubernur Jakarta termasuk Anies Baswedan. Namun sejauh ini RK masih menunggu respon dari Anies Baswedan. Kang Emil menyebut dirinya telah berkirim pesan ke mantan Gubernur Jakarta sebelumnya, yakni Anies Baswedan untuk bersilaturahmi. Sejauh ini pesan yang disampaikan kepada Anies sudah dijawab, akan tetapi belum ada pembicaraan spesifik mengenai pertemuan. Kang Emil menjelaskan dirinya juga meminta bersilaturahmi dengan seluruh mantan Gubernur Jakarta lainnya. Saya menyampaikan pesan kepada seluruh mantan gubernur, kami ingin silaturahmi. Itu pesannya sama. Ke Pak Ahok begitu, saya dengar Pak Ahok juga merespon, walaupun beliau kesana, nggak ada masalah. Kan tujuannya bukan minta didukung, tujuan pertamanya silaturahmi. Kami orang baru, ilmunya sedikit di wilayah ini. Secara syariat kan
kita jangan so tahu ya, supaya tidak so tahu saya datangi Pak Foke dengan ilmunya, Pak Sutioso dengan nasihatnya, nanti Pak Ahok termasuk Pak Anies. Sudah menjawab sebagai pertemanan tapi tidak spesifik tentang penjadwalan bertemunya, mungkin masih sibuk. Pemirsa, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo di daerah menunjukkan komitmennya dalam memberikan dukungan ke calon kepala daerah. Di Serang, Banten, Partai Perindo mendirikan posko pemenangan bakal calon wali kota Serang, Ratu Ria Mariana. Sementara di Provinsi Maluku, Partai Perindo juga mendeklarasikan pemenangan pasangan bakal calon gubernur wakil gubernur Murad Ismail dan Michael Watimena. DPD Partai Perindo Kota Serang meresmikan posko pemenangan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Serang, Ratu Ria Mariana dan Subadri Usuluddin di perumahan Bumi Kasemen, Lestari, Kota Serang, Banten. Posko pemenangan ini dibangun sebagai bentuk keseriusan para pengurus, kader hingga simpatisan Partai Perindo dalam mengatur strategi pemenangan pasangan tersebut. Saya sangat berharap mudah-mudahan seluruh jajaran pengurusan Partai Perindo ini bisa berjalan dengan kami, bisa seiring serama dengan kami sehingga bisa mengantarkan saya dan Pak Judadi pun dalam meraih kemenangan nanti untuk kedepannya. Karena kita melihat visi dan misi beliau sangat sejalan dengan Partai Perindo untuk meningkatkan UMKM demi kesejahteraan masyarakat banyak. Terlebih beliau sebagai pemimpin muda dapat melihat ke depan agar membuat Serang ini menjadi kota yang jauh lebih mandiri. Sementara itu di Kota Ambon, Maluku, Partai Perindo ikut ambil bagian dalam mendeklarasikan pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Murad Ismail dan Michael Watimena. Deklarasi yang digelar di Lapangan Merdeka Kota Ambon turut dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kalangan. Pasangan ini dinilai memiliki semangat memajukan Provinsi Maluku menuju Indonesia sejahtera. Dengan visi Maluku maju berbudaya, berdaya saing inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya kepulauan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dibuka untuk masyarakat umum mulai Senin 16 September 2024. Namun pengunjung wajib registrasi melalui aplikasi sebelum datang. Disampaikan staf khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bidang Komunikasi Publik, Troy Panto, masyarakat dapat melihat Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Kota Nusantara mulai 16 September 2024. Waktu kunjungan IKN akan dibuka mulai pukul 9 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum berkunjung, warga harus memperhatikan beberapa hal terkait pedoman kunjungan ke IKN, yakni dengan mengakses website ikn.go.id dan mengunduh aplikasi iKnow melalui Application Store atau iOS. Warga harus registrasi melalui aplikasi terlebih dahulu sebelum datang dan menikmati suasana di Ibu Kota Nusantara. Jelang perpindahan ASN pada akhir tahun, Otorita IKN terus mengebut pengerjaan hunian ASN. Sebanyak 47 tower disediakan dengan total 2.820 unit yang dilengkapi dengan segala kebutuhan. Dan berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, di akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo ini berkantor di Ibu Kota Nusantara, dan selama melakukan peliputan kami para awak media dan juga Biro Pers dan Media Istana ini menginap di hunian ASN. Lantas seperti apa penampakan dari hunian ASN? Ikuti saya terus. Jelang perpindahan ASN, pemerintah terus mengebut pembangunan hunian ASN di Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saat ini sudah ada beberapa tower yang siap dan telah digunakan untuk berbagai kegiatan di IKN. Setiap tower terdiri dari 10 lantai dengan 1 lantai basement.
Untuk naik turun ke setiap lantai, disediakan tangga dan 2 unit lift. Inilah gambaran unit hunian ASN yang ada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saat masuk, akan menemui ruang tamu dan ruang keluarga yang dilengkapi meja, lemari, kabinet, sofa, hingga 1 unit televisi. Di sampingnya terdapat ruang makan yang dilengkapi meja makan dengan 6 kursi, serta dapur lengkap dengan kitchen set dan kompor tanam, serta tempat pencuci piring. Ada juga 1 unit kulkas yang disediakan. Di sebelahnya terdapat ruang mencuci yang dilengkapi 1 unit mesin cuci lengkap dengan jemuran. Dalam 1 unit disediakan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. 2 kamar tidur dilengkapi tempat tidur jenis single, lemari, meja kerja, dan kursi. Sementara itu, 1 kamar lainnya berukuran lebih besar dengan tempat tidur jenis double, lemari pakaian, meja, dan kursi kerja dan kamar mandi. Setiap kamar tidur dilengkapi dengan pendingin ruangan. Untuk kamar mandi luar dilengkapi dengan shower, kloset duduk, dan wastafel. Yang menarik, setiap hunian ini menerapkan smart home system dan terintegrasi. Nah pemirsa, itulah penampakan dari unit hunian ASN yang ada di Ibu Kota Nusantara ini. Dan menurut PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono ini, sebanyak 47 tower ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini, di mana pada bulan September ini akan ditargetkan 14 tower diselesaikan. Tentu kita akan menantikan bagaimana kelanjutan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara ini, terutama nantinya perpindahan ASN yang ditargetkan pada akhir tahun ini. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Kementerian Koperasi dan UKM melepas ekspor kerajinan anyaman lontar dari Flores Timur ke kancah global. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Kemenkop UKM untuk mengembangkan wirausahawan muda dari kalangan perempuan. Kementerian Koperasi dan UKM melepas langsung ekspor ribuan kerajinan anyaman lontar ke 50 negara. Di mana hasil anyaman ini merupakan produk yang dibuat langsung para perempuan Nusa Tenggara Timur. PLT Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temi Setia Permana mendukung produksi anyaman NTT ke pasar global dan memberikan dampak ekonomi terhadap para perempuan di desa-desa terpencil dan turut melestarikan warisan budaya. Bu Hana memulai ini nggak kebayang kalau bakalan bisa nembus pasar ekspor. Jadi kami sangat support, sangat mendukung bentuk kolaborasi yang efektif seperti ini. Ada mitra pembiayaan, Pemda mendukung, ada wirausaha sosial yang mau capek turun ke desa-desa, mengajari mama-mama untuk tetap semangat membuat produk yang khas, asli dari NTT, yang bahan bakunya melimpah. Founder Du Anyam, Hana Keraf menambahkan, pihaknya percaya bahwa potensi anyaman lontar dari NTT dapat menjadi kekuatan besar yang tidak hanya memperkuat ekonomi lokal. Sehingga saat ini produk anyaman lontar dari NTT telah hadir di 52 negara dengan target penjualan lebih dari 450.000 produk hingga 2028. Kami untuk mengirimkan ke negara-negara satu-satu individu itu sudah cukup lama kami lakukan dari Nusa Tenggara Timur. Tapi ekspor kontainer perdana ini adalah ekspor pertama yang sekali berangkat, dia kemudian langsung masuk ke kurang lebih sekitar 50 negara. Dan itu semua adalah produk yang 100% berasal dari Nusa Tenggara Timur, dibuat oleh ibu-ibu dari Nusa Tenggara Timur. Kemitraan strategis antara Du Anyam dan Kemenkop UKM telah menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dapat bekerja sama dengan wirausaha sosial yang akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri pameran apresiasi kreasi Indonesia Sumarekon Mall Serpong, Tangerang, Banten. Dalam kunjungannya, Menparekraf mengenang 4 tahun pejalan kaki yang telah hadir di 60 kota Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya ke beberapa lokasi di Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadiri malam puncak apresiasi kreasi Indonesia di Sumarekon Mall Serpong, Tangerang. Dalam acara ini, Menparekraf mengenang 4 tahun perjalanan apresiasi kreasi Indonesia yang telah hadir di 60 kota dan 30 provinsi di Indonesia. Dirinya menuturkan kesuksesan penyelenggaraan selama 4 tahun perjalanan apresiasi kreasi Indonesia sejak tahun 2021 melibatkan ribuan pelaku usaha ekonomi kreatif yang sukses meningkatkan industri UMKM tanah air. Para pelaku ekonomi kreatif 1.600 telah lahir dan 1.600 produk kreatif telah tercipta yang menyumbangkan lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif sebanyak 25 juta. Ekonomi kreatif Indonesia sudah berhasil masuk 3 besar dunia dan ini perlu kita teruskan momentumnya di pemerintahan ke depan. Selama 4 tahun gelaran apresiasi kreasi Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sukses menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Hal ini tentunya menjadi bekal bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk naik ke level internasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Muharlin, iNews melaporkan. Peserta tunanetra di ajang Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan kualitas para peserta meski mengalami kekurangan fisik dalam berkompetisi. Penampilan mereka pun mendapat apresiasi dari para penonton. Di hari terakhir babak final kategori tilawah tunanetra, Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur terasa menegangkan. Pasalnya, perjuangan mereka hingga final tak mudah dan harus bersaing dengan sejumlah peserta dari seluruh Indonesia. Ditambah lagi kekurangan fisik yang dialami peserta harus berupaya lebih keras demi meyakinkan para dewan juri dalam menentukan kemenangan sesuai syarat dan ketentuan penilaian tilawah Quran. Bahkan apresiasi dari para penonton cukup tinggi mendengarkan suara merdu dari para peserta. Meski dianggap masih sedikit peminat, namun selama kompetisi MTQ nasional terjadi peningkatan kualitas dari para peserta kategori tunanetra. Unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam musabaqah ya, oleh hakim seperti tajwidnya sudah bagus, pasokannya juga baik, perkembangan suara dan lagunya juga menarik. Gelaran MTQ ke-30 disambut positif masyarakat. Diharapkan ke depannya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran semakin banyak peserta sehingga dapat mencetak lebih banyak pembaca dan penghafal Al-Quran. Dari Samarinda, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, pemanasan audisi Indonesia Idol Season 13 di Medan, Sumatera Utara berlangsung meriah dengan kehadiran juri Indonesian Idol yang juga mantan finalis Indonesian Idol Season 2, Judika Sihotang. Para calon peserta audisi hadir dan bersaing menunjukkan teknik serta keahliannya dalam olah vokal. Ribuan calon peserta antusias hadir pada ajang pemanasan Indonesian Idol yang digelar di Plaza Medan Fair, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemanasan ini juga turut dihadiri langsung penyanyi jebolan Indonesian Idol Season 2 asal Kota Medan, Judika Sihotang. Judika sempat membawakan beberapa lagu terbaiknya, serta membagikan tips kepada para calon peserta yang akan mengikuti audisi, agar berhasil mendapatkan golden ticket dan menjadi juara di Indonesian Idol. Salah satu kontestan yang hadir juga mendapatkan blue ticket dari Judika, usai menunjukkan kebolehannya bernyanyi di atas panggung dan berhak langsung ke Jakarta tanpa mengikuti audisi di Medan. Rasanya pasti seneng banget, karena pertama kali juga aku bertemu dengan Bang Judika, dan juga puji syukur, aku juga bersyukur banget aku bisa mendapatkan tiket ini dari Bang Judika. Nah, ini adalah mungkin ini yang terramai, terseru, termeriah, apalagi
apalagi tadi datang juga Bang Judika ya sebagai alumni Indonesian Idol dan hadir di sini mungkin tadi sekitar 3.000 sampai 4.000 orang yang hadir di sini memenuhi acara di pemanasan Indonesian Idol. Audisi ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia ini digelar di Universitas Sumatera Utara, Kota Medan, dan menjaring kontestan terbaik dari Sumatera Utara untuk melaju ke babak selanjutnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 17 Indonesia bertolak menuju Spanyol, sebanyak 30 pemain berangkat ke negeri Matador untuk menjalani pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Dunia U17 2025. 30 pemain dari tim U17 Indonesia bertolak menuju Spanyol dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu sore. Skuad asuhan Nova Arianto ini berangkat ke negeri Matador untuk menjalani pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nantinya dari 30 pemain, Nova Arianto akan kembali menyeleksi menjadi 23 pemain inti yang akan dibawa ke dalam kualifikasi nanti. Ya, kalau optimis sih tentu kita sebagai pemain ini harus optimis ya, walaupun nanti akan mengerucut menjadi 23, tapi kita bersaingnya saling bahu-membahu, saling sehat lah. Ya, pasti ini menjadi bagian persiapan kita menuju kualifikasi Piala Asia yang akan berjalan di nanti Oktober. Jadi kita akan masuk ke fase uji coba dan melakukan training camp di Spain di tanggal sekian hari ini kita berangkat sampai nanti di tanggal 2. Selama di Spanyol, skuad Garuda Asia juga akan melakukan 5 laga uji coba melawan sejumlah negara dan tim lokal sebelum nantinya bertolak ke Kuwait untuk kualifikasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, penantian panjang selama 20 tahun akhirnya berbuah manis. Tim Judo DKI Jakarta berhasil meraih juara umum di cabur Judo PON ke-21. Jakarta memperoleh total 14 medali. Dengan kemenangan pada bergu campuran putra cabang olahraga judo, membuat kontingen judo DKI Jakarta mampu menyandang predikat juara umum di PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. DKI Jakarta mengunci status juara umum setelah meraih kemenangan dari Jawa Barat di partai final yang berlangsung di gelanggang mahasiswa Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Tim judo DKI Jakarta membawa pulang 7 medali emas, 3 medali perak, serta 4 medali perunggu. Dalam ajang ini mereka mengemas total 14 medali dari 2 nomor pertandingan, yaitu nomor laga dan nomor seni. Sementara Jawa Barat berada di peringkat kedua dengan 5 medali emas, 8 medali perak, dan 3 medali perunggu. Disusul Bali menempati posisi ketiga dengan 2 medali emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Ya, saya sangat bersyukur bisa juara umum setelah 20 tahun baru kali ini. 20 tahun yang lalu kita juara umum, sekarang baru juara umum. Keberhasilan tim judo DKI Jakarta menandai akhir dari penantian panjang selama 20 tahun. Pencapaian ini juga melampaui target awal yang hanya mematok 5 medali emas. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Tim kontingen cabang olahraga sepatu roda Jakarta tampil maksimal di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Hingga kemarin kontingen Jakarta sudah membawa 10 medali emas dan 4 perak. 4,076 112 Tiara Hayu Sumatera Utara. Tim kontingen cabang olahraga sepatu roda Jakarta tampil maksimal di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Dalam pertarungan di kelas Team Time Trial 10.000 meter putra dan putri pada Sabtu kemarin yang dipimpin Muhammad Sal berhasil meraih 2 emas. Prestasi Arijani Mahesa Putra dan kawan-kawan sukses melibas tim Jawa Tengah di kelas Team Time Trial 10.000 meter putra. Sedangkan kelas putri, Naura Rahmadi Jahartanti dan kawan-kawan berhasil menumbangkan daerah istimewa Yogyakarta. Kedua tim ini sangat luar biasa dan berhasil mengukuhkan Jakarta di posisi puncak perolehan medali sementara. Hingga Sabtu 14 September 2024, skuad Jakarta
berhasil medali Jawa Barat. Jakarta mengantongi 98 emas, 86 perak, dan 80 perunggu, atau total 264 medali. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Sementara itu, Jawa Timur berhasil mengumpulkan 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu dalam cabang olahraga Gantole PON 21 Aceh Sumut. Medali emas tersebut diraih dari kelas ketepatan mendarat B, eksibisi A, dan eksibisi beregu B. Kontingen Jawa Timur sementara ini memimpin perolehan medali pada cabang olahraga Gantole dalam ajang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Jawa Timur berhasil mengumpulkan 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu dari 4 kelas yang telah selesai dipertandingkan. Medali emas tersebut diraih dari kelas ketepatan mendarat A, ketepatan mendarat B, eksibisi A, dan eksibisi beregu B. Di posisi kedua, kontingen Jawa Barat berhasil meraih 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Sementara itu, DKI Jakarta berada di posisi ketiga dengan 1 perak, diikuti oleh Jawa Tengah dan Banten yang masing-masing memperoleh 1 perunggu. Ini kita bagi menjadi 2 sesi lomba. Yang pertama, Senin sampai Kamis, kita ada hari cadangan hari Jumat. Dan sampai hari Jumat kemarin kita sudah bisa menyelesaikan 6 nomor. Dan sekarang sedang berlangsung nomor untuk duration sampai 4 hari ke depan. Dan sampai hari ini sudah ada 4 nomor, sudah kita menemukan pemenangnya. Pertandingan masih berlanjut dengan para atlet Gantole masih memperebutkan medali di 4 kelas lainnya, yaitu kelas eksibisi B, eksibisi beregu B, durasi A, dan durasi B. Persaingan diprediksi akan semakin ketat. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, atlet balap sepeda putri Yogyakarta Syafa Al-Zahra meraih medali emas dalam kategori jarak 2,4 km di ajang PON 21 Sumut Aceh dalam waktu 22 menit 22 detik dengan jumlah poin 11. Kelas balap sepeda 2,4 km yang diikuti 22 pembalap dilaksanakan di Jalan Gunung Leser, Kota Tebing Tinggi. 19 pembalap berhasil finish dan 4 pembalap gagal mengakhiri lomba. Pembalap Yogyakarta Syafa Al-Zahra berhasil memenangkan pertarungan di akhir finish dengan catatan waktu 22 menit dan 22 detik dengan jumlah 11 poin. Untuk medali perak direbut Andini Putri, Inis Tasya dari Kalimantan Timur dengan nilai 10. Sementara perunggu berhasil diraih atlet asal Jawa Tengah, Farenti Desventa Putri dengan nilai 5. Syafa Al-Zahra mengatakan prestasi meraih emas di PON 21 ini merupakan hasil latihan keras yang dijalaninya selama ini. Selama ini latihannya berapa jam per hari? Minimal 3 jam sampai 5 jam. Memang udah diperiksi dapat emas? Ya. Oh iya, memang udah. Oh iya. Medali emas di kelas 2,4 ini merupakan emas kedua bagi Syafa Al-Zahra di PON 21 setelah sebelumnya ia juga meraih emas di kelas putri jarak pendek atau jarak 10 km dengan rute Serdang Berdagai, Tebing Tinggi, Sedang Berdagai. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen mengalami peningkatan jumlah penumpang yang ingin berpergian keluar kota di masa libur panjang akhir pekan. Ya, tidak hanya warga yang berpergian ke luar kota, sejumlah lokasi wisata di Jakarta juga dipenuhi oleh pengunjung. Pemirsa, keramaian terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta oleh warga yang hendak berlibur dengan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh. Di momen libur panjang akhir pekan kali ini, sejumlah kota menjadi pilihan favorit masyarakat untuk berlibur seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, dan Surabaya. Para penumpang sengaja memilih berlibur menggunakan kereta api karena efisiensi waktu dan harganya yang terjangkau. Libur panjang tidak saja dimanfaatkan sebagian warga untuk berpergian keluar kota, namun juga dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di sejumlah lokasi wisata di Jakarta. Salah satu yang menjadi favorit adalah Pantai Ancol yang berlokasi di Taman Impian Jaya Ancol. Pantai Ancol menjadi favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu.
Selain tiket masuk yang terjangkau, pengunjung juga bisa menikmati beragam sarana rekreasi seperti wahana air atau hanya sekedar duduk-duduk santai menikmati keindahan suasana pantai. Pihak pengelola memprediksi kunjungan ke Pantai Ancol di masa libur panjang mencapai 30 hingga 40 ribu pengunjung per hari. Pemirsa, libur panjang akhir pekan yang dibarengi dengan peringatan Maulid Nabi, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat macet di sejumlah titik. Meski sudah diberlakukan sistem buka tutup, pengunjung terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Luar biasa, ini kita jalur naik ya, jalur naik one way. Banyaknya warga yang mengisi hari libur di kawasan Puncak menyebabkan kemacetan panjang dan antrian kendaraan di Simpang Gadok sejak Minggu siang. September, nah ini info terbarunya kondisi di Lewi Malang. Kemacetan parah juga terjadi di jalur alternatif Lewi Malang dan sejumlah lokasi lainnya. Ratusan kendaraan tertahan dari Simpang Gadok saat hendak menuju Puncak. Sementara kendaraan yang menuju Jakarta juga mengalami antrian. Rekayasa arus lalu lintas ini dilakukan sejak Sabtu lalu oleh Satlantas Polres Bogor untuk menghindari kemacetan total. Dari pukul 6 pagi hingga pukul 13 siang, satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Sementara semenjak pukul 14 Minggu sore, kendaraan hanya bisa menuju arah Jakarta. Meski sudah dilakukan buka tutup, namun banyaknya kendaraan membuat warga sempat terjebak kemacetan selama berjam-jam. Udah kena jebak macet berapa jam tadi? Dari jam 3 sore. Jam 3 sore ya? Iya, dari jam 3 sore udah macet. Ini menurut Mas gimana Mas tentang buka tutup jalur ini? Ya lumayan sih, jadi agak lambat juga perjalanan. Biasanya kan 2 jam dibuka, tapi ini dari siang sampai sore benar-benar full, jadi sampai sekarang belum dibuka. Diperkirakan kemacetan masih terjadi hingga Senin sore saat para pengunjung pulang ke arah Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kemacetan menuju Puncak, kita sudah terhubung dengan Wildan Hidayat di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya, halo, selamat pagi Wildan. Bagaimana situasi lalu lintas di sana saat ini? Apakah masih macet? Ya, selamat pagi. Pemirsa, bahwa pada pagi hari ini arus lalu lintas di Simpang Gadok di Auli Kabupaten Bogor terpantau cukup ramai. Seperti terlihat di belakang saya ini adalah arus lalu lintas yang dari arah Puncak menuju Jakarta. Sepertinya mereka adalah yang sudah berlibur sejak hari Jumat dan hari Sabtu kemarin hingga hari Minggu. Dan pada hari ini mereka pulang untuk menuju Jakarta. Karena terlihat kebanyakan kendaraan yang dari belakang saya ini adalah kendaraan dari arah Jakarta, dari arah Puncak menuju Jakarta ini berplat nomor kendaraan B. Dan pagi hari ini Satlantas Polres Bogor akan melakukan seperti biasanya, yaitu ganjil genap serta one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Demikian. Ya, apakah rekayasa lalu lintas yang diterapkan polisi hari ini agar tidak terjadi kembali kemacetan? Ya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan seperti biasanya, yaitu pagi hari ini sekitar pukul 6 nanti akan diberlakukan ganjil genap, dan sekitar pukul 7.30 nanti akan diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak ini. Ya, mengingat bahwa libur panjang akan berakhir hari ini, nantinya rekayasa arus lalu lintas ini akan diterapkan hingga pukul berapa, Wildan? Ya, untuk rekayasa lalu lintas itu dari pukul 7.30 hingga pukul 13, dan seperti biasanya juga secara situasional akan diberlakukan rekayasa lalu lintas dari arah Puncak menuju Jakarta. Demikian sebaliknya dari Bogor ini, dari Jakarta ini akan diberlakukan pada pukul 7.30 menuju Jakarta.
Ya, informasi yang kami dapatkan adalah bahwa kemacetan terjadi hingga berjam-jam dan warga harus menunggu untuk mengantri. Dan apakah betul ini juga menimbulkan korban akibat kemacetan ini? Memang diberlakukannya secara situasional ini mereka banyak yang memilih jalur alternatif. Namun kendaraan yang menuju jalur alternatif justru malah terjadi kemacetan di wilayah jalur alternatif seperti di Grojogan, Simpang Gadok, dan sebagainya. Hal inilah yang membuat masyarakat terjebak kemacetan di berbagai titik dan titik yang menjadikan rawan tempat-tempat kemacetan tersebut. Iya, apakah ada informasi berkaitan apakah benar ada korban meninggal akibat kemacetan yang terjadi menuju ke puncak ini, Wildan? Ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan memang ada yang mengalami penyakit asma dan di dalam satu bus tersebut memang ingin turun dan karena memang terjadi kemacetan dan juga memang padat, sehingga akhirnya pasien terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Namun demikian ketika dilarikan ke rumah sakit sudah tidak terselamatkan, demikian. Ya, baik Wildan, terima kasih telah melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kita menuju informasi selanjutnya. Para wisatawan terjebak kemacetan panjang di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrian kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Jakarta. Inilah video amatir warga saat terjebak kemacetan di kawasan Puncak pas dari arah Cianjur. Ratusan kendaraan tertahan saat hendak menuju ke Jakarta. Kemacetan yang terjadi berjam-jam ini membuat sebagian kendaraan wisatawan mogok karena kehabisan bahan bakar. Kemacetan disebabkan meningkatnya volume kendaraan dan buka tutup jalan yang dilakukan petugas kepolisian. Kirim ke HP-nya Ya, saat malam ini kita dari arah Cianjur mau turun ke Jakarta sejak jam 10 pagi. Itu sudah macet menunggu buka tutup jalur, dan di sini sejak jam 8 malam sampai sekarang lebih dari jam 11 malam justru malah macet total, ya, sehingga kita nggak bisa turun dari puncak ini. Kami sudah laporkan juga, kirim videonya ke NTMC dan Kakor Lantas Mabes Polri, tapi belum ada reaksi. Sementara itu, hari kedua libur panjang perayaan Maulid Nabi Muhammad, arus lalu lintas kendaraan wisatawan dari kota Bandung menuju jalur utama wisata Bandung Lembang terjadi kepadatan dan antrian panjang yang didominasi kendaraan pribadi. Pemirsa, puluhan ribu kendaraan mengantre di Jalan Setiabudi, Kota Bandung menuju Lembang. Titik kepadatan terjadi di berbagai titik pariwisata seperti sentra kuliner dan wahana permainan. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian hanya memberlakukan sistem buka tutup di kawasan Terminal Ledeng dengan mengutamakan arus lalu lintas menuju kawasan Lembang. Tak hanya menuju jalur wisata Lembang, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di pusat kota Bandung, di mana hari libur panjang berbarengan dengan sejumlah agenda hari jadi kota Bandung yang ke-214, mulai dari karnaval, kendaraan hias, serta kegiatan lainnya. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di kota Bandung akan terus terjadi hingga hari Senin, yang merupakan hari terakhir libur panjang. Kemacetan parah juga terjadi di ruas jalan kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta Minggu petang. Wisatawan mengaku antusias berlibur ke Yogyakarta karena ingin menikmati suasana Malioboro yang menjadi pusat wisata dan belanja. Selain kemacetan di Jalan Malioboro, ribuan wisatawan dari berbagai daerah juga terlihat tumpah ruah di sepanjang pedestrian. Selain itu, keramaian dan kepadatan wisatawan juga terjadi di teras Malioboro 2 yang menjadi sentra oleh-oleh.
Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana liburan pada hari terakhir libur panjang Maulid Nabi, kita terhubung dengan rekan Ervan David di kawasan wisata Bandung, Jawa Barat dan rekan Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita ke rekan Ervan terlebih dahulu. Ervan, bagaimana prediksi hari terakhir libur panjang di sana? Apakah akan ramai seperti hari sebelumnya? Memasuki hari terakhir panjang Maulid situasi lalu lintas di kawasan Bandung Lembang, tepatnya di kawasan Jalan ramai lancar. Dari kata Jasa Marga, dalam kurun waktu 2 hari terakhir, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu, ada sekitar 80.000 lebih kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui tol Paster Kota Bandung. Dan selain itu juga pada hari terakhir ini sendiri diprediksi akan menjadi arus balik libur panjang Maulid Nabi ini sendiri. Untuk mengantisipasi kepadatan yang ada di kawasan jalur Bandung Lembang ini sendiri, petugas kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas ketika terjadi kepadatan di kawasan jalur wisata ini sendiri. Prediksi untuk puncak arus balik ini sendiri akan terjadi pada siang hingga malam pada hari terakhir libur panjang Maulid Nabi di Kota Bandung. Demikian. Ya, Ervan, terima kasih melaporkan dari kawasan wisata Bandung. Sekarang kita beralih ke rekan Galih. Galih, bagaimana suasana liburan di hari terakhir kawasan Malioboro? Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, di kawasan Malioboro memang selalu menjadi favorit lokasi liburan saat libur panjang dari wisatawan dari berbagai daerah. Untuk pagi ini di kawasan Malioboro masih terlihat ramai lancar untuk kendaraan arus lalu lintas. Namun untuk para wisatawan masih terbilang lengang ya untuk pagi hari, hanya tampak beberapa warga ataupun wisatawan yang sedang menikmati suasana pagi duduk santai di pedestrian Malioboro, maupun juga ada juga yang sedang lari pagi ataupun bersepeda seperti itu untuk pagi hari ini. Ya, Gali, terima kasih telah melaporkan langsung dari Yogyakarta. Dan sebelumnya ada rekan Ervan dari kawasan Bandung. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat suasana lalu lintas tol di ruas tol. Dan libur panjang akhir pekan tiba, sejumlah destinasi wisata diserbu warga, diantaranya adalah Pantai Carita, Pandeglang, Banten yang kini ramai pengunjung. Informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini, serta jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan internasional lengkap di iNews.id. Akhir kata saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutaza undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Sempat sepi karena kabar adanya gempa megatrust, kawasan Pantai Carita Pandeglang, Banten kini kembali ramai pengunjung. Libur panjang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad membuat wisata air ini kembali jadi destinasi favorit warga Jabodetabek. Para pedagang kecil juga kembali bergeliat menjajakan olahan makanan dan minuman kepada wisatawan. Lumayan Pak, kalau dibilang penurunan, kita namanya tiap hari jualan, kalau kita bilang kenaikan ya sudah lumayan lah harganya. Tapi kelihatannya wisata nggak pengaruh ya dengan adanya informasi gempa ya? Nggak ada. Nggak ya? Iya. Ini tetap ramai ya wisata ya? Mudah-mudahan ramai sampai nanti tahun baru. Meski sudah mengetahui adanya informasi gempa megatrust, wisatawan tetap datang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan BNPB juga telah menyiapkan lokasi evakuasi dan melatih warga agar tanggap terhadap bencana besar. BNPB sudah mengatakan gempa megatrust bukan isu dan warga yang tinggal di sekitar pantai diharap waspada bencana besar tersebut. Itu kayaknya kan cuma buat anu-anu aja kayaknya. Kalau saya nggak rasa kurang-kurang percaya begitu juga. Ini kan buktinya aja begini. Tapi Bapak pernah dengar ya dengan terkait dengan isu tersebut ya Pak ya?
kemungkinan ada rasa khawatir atau gimana Pak? Tidak. Momen libur panjang juga dihabiskan warga untuk bermain di wisata alam sumber mata air di Bojonegoro, Jawa Timur, berupa sumber mata air yang jernih di tengah hutan lindung.